Pagi itu, cuaca di kota Jakarta begitu cerah. Pemuda bernama Arjuna, seorang lelaki 25 tahun, berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, menatap langit biru yang memantulkan harapan dan kekhawatiran. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di tanah kelahirannya, kini ia beranikan diri merantau ke Singapura untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di dalam tas ranselnya hanya ada sedikit pakaian dan sejumlah dokumen penting. Tersisa satu tiket pesawat yang membawa dirinya menuju perjalanan hidup yang tak pasti. Keputusan Arjuna untuk merantau bukanlah keputusan yang diambilnya dengan mudah. Dia berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota Jakarta, dan meskipun keluarganya sangat mendukungnya, mereka tak mampu memberikan banyak fasilitas untuk mewujudkan cita-citanya. Ayahnya seorang sopir taksi yang sudah lama bekerja keras, namun belum juga bisa menyekolahkan anak-anaknya lebih tinggi, sementara ibunya bekerja sebagai penjaga toko kelontong di pasar. Arjuna merasa sudah saatnya untuk mencoba keberuntungan di negeri orang. Sesampainya di Singapura, Arjuna tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil yang sederhana di kawasan Yishun. Tidak ada sanak saudara yang bisa diandalkan, dan dirinya hanya mengandalkan informasi dari berbagai forum pekerjaan yang ia temukan secara online. Setelah berhari-hari mencari pekerjaan, Arjuna akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai cleaning service di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan keuangan. Perusahaan tempat Arjuna bekerja adalah salah satu perusahaan ternama di Singapura, yang memiliki gedung megah dan kantor-kantor bergaya modern yang mencerminkan kemewahan dan kesuksesan. Arjuna mulai bekerja sebagai cleaning service di gedung itu, dengan tugas utama membersihkan kantor dan ruang-ruang umum yang digunakan oleh karyawan. Meskipun pekerjaan ini mungkin terkesan sederhana, Arjuna tidak memandang rendah pekerjaannya. Ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju impian yang lebih besar. Namun, hidup di negara asing tidaklah mudah. Arjuna harus menghadapi kenyataan bahwa bahasa dan budaya di Singapura sangat berbeda dengan yang ia kenal di Indonesia. Setiap hari, ia harus berusaha keras memahami percakapan dalam bahasa Inggris, sementara pekerjaannya pun membutuhkan ketelitian dan kecepatan. Namun, Arjuna tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa ini adalah waktu yang baik untuk belajar dan tumbuh, dan ia bertekad untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Suatu pagi, setelah beberapa bulan bekerja, Arjuna tengah membersihkan salah satu ruangan yang terletak di lantai atas gedung. Ruangan itu adalah kantor pribadi seorang wanita yang dikenal sebagai direktur utama perusahaan tersebut, seorang wanita cantik berkebangsaan Amerika yang bernama Eleanor Hartley. Wanita itu terkenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena prestasinya yang luar biasa dalam dunia bisnis dan keuangan. Arjuna sering mendengar cerita tentang Eleanor dari rekan-rekannya sesama cleaning service. Mereka mengatakan bahwa Eleanor adalah sosok yang sangat cerdas dan penuh ambisi, namun juga sangat disiplin dan kadang terkesan dingin. Hari itu, Arjuna sedang bertugas membersihkan ruangan di luar kantor Eleanor. Ruangan itu besar, dengan jendela besar yang menghadap ke kota Singapura yang sibuk. Arjuna tidak tahu banyak tentang kehidupan pribadi Eleanor, tetapi dia selalu merasa penasaran dengan wanita itu, terutama karena Eleanor terlihat selalu sibuk dan jarang berinteraksi dengan karyawan di luar lingkaran elit perusahaan. Ketika Arjuna sedang merapikan meja di luar ruangan direktur, matanya teralih pada sebuah amplop coklat yang tergeletak di tempat sampah depan ruangan Eleanor. Tanpa berpikir panjang, Arjuna menghampiri amplop tersebut dan memeriksanya. Di dalamnya, ia menemukan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Sebuah amplop coklat sederhana, namun berisi sesuatu yang sangat berharga. Arjuna merasa terkejut, namun ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia sesak ragu untuk menyimpannya sementara, dengan niat mengembalikannya setelah ia selesai membersihkan ruangan tersebut. Namun, apa yang ia tidak tahu adalah bahwa amplop coklat tersebut sangat penting bagi Eleanor. Amplop itu berisi uang yang diberikan oleh salah satu vendor perusahaan sebagai bentuk pembayaran untuk kontrak yang telah disepakati. Eleanor sangat berhati-hati dengan setiap transaksi perusahaan, dan amplop itu harus sampai ke tangannya tepat waktu. Tak lama setelah Arjuna menyimpan amplop itu, pintu ruangan Eleanor terbuka. Eleanor masuk dengan langkah cepat, disertai dengan seorang asisten yang selalu berada di sampingnya.
Wanita itu tidak tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Ia langsung menuju meja kerjanya dan mulai membuka beberapa berkas. Arjuna yang sedang berada di luar ruangan melanjutkan pekerjaannya dengan penuh hati-hati. Beberapa saat kemudian, Eleanor berhenti sejenak dan menatap sekitar ruangan. Ia tampak kebingungan dan langsung mencari sesuatu di atas meja dan di sekitar ruangannya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, wajahnya menegang. Ia berbalik pada asisten yang berdiri di dekat pintu. "Ada amplop coklat itu di meja saya, kan?" tanya Eleanor dengan nada yang agak tegang. Asisten yang setia di sisi Eleanor langsung mengangguk. "Ya, Bu. Amplop itu baru saja diserahkan oleh vendor kemarin. Apakah Anda ingin memeriksanya?" Namun, setelah mencari di seluruh ruangan, Eleanor merasa semakin cemas. Amplop coklat yang seharusnya ada di sana, kini sudah hilang. Ia merasa sangat kesal dan langsung memerintahkan asisten untuk memeriksa rekaman CCTV. Ketika rekaman CCTV diperiksa, kamera menunjukkan bahwa Arjuna, sang pemuda OB, mengambil sesuatu dari depan ruangannya. Detik demi detik terekam jelas, hingga akhirnya terlihat bahwa amplop coklat tersebut telah dipindahkan. Eleanor merasa sangat marah. Ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga soal profesionalisme dan integritas. Ia langsung memerintahkan asisten untuk memanggil Arjuna dan menuduhnya mengambil amplop tersebut. Arjuna yang tidak tahu apa-apa, akhirnya dipanggil dan dihadapkan pada tuduhan yang sangat berat. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya berniat untuk mengembalikannya, namun argumennya langsung dipatahkan oleh asisten direktur yang merasa sudah cukup bukti dari rekaman CCTV. Tanpa banyak kata, Eleanor, yang tampaknya sudah sangat marah, langsung mengambil keputusan untuk memecat Arjuna, tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Pemuda itu pun diusir begitu saja, merasa kebingungan dan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Di luar gedung, Arjuna berdiri terpaku. Dia tidak bisa mengerti bagaimana situasi ini bisa terjadi. Sungguh, dia tidak pernah berniat mengambil uang tersebut. Hatinya hanya ingin mengembalikannya, tetapi kenyataannya jauh berbeda dengan apa yang ia harapkan. Sebuah keputusan yang cepat dan tanpa pertimbangan itu membuatnya merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Arjuna hanya bisa termenung, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu Arjuna meninggalkan gedung, seorang wanita cantik bernama Eleanor merasa sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Meskipun marah, hatinya juga merasa sesak, seperti ada sesuatu yang tak beres dalam kejadian ini. Namun, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, pagi datang dengan kabar yang mengejutkan bagi Arjuna. Sejak pemecatannya kemarin, hidupnya terasa seakan-akan dihentikan oleh dinding yang tak dapat dilalui. Ia merasa hampa, bingung, dan terasingkan, jauh dari rumah dan tanah kelahirannya. Namun meskipun hatinya hancur, ia tetap bangun pagi, mengenakan pakaian seadanya, dan keluar dari kamar kontrakannya. Arjuna tahu, hidup harus terus berjalan. Tidak ada gunanya larut dalam penyesalan, meskipun perasaan itu terus menghantuinya. Setelah berjalan beberapa blok, ia berhenti di sebuah kafe kecil dan duduk di pojok ruangan. Kopi hitam yang ia pesan terasa pahit, begitu juga dengan kenyataan yang harus ia terima. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi, hidupnya yang sudah terencana di Singapura kini, bagaikan reruntuhan yang terjaga dari guncangan. Arjuna merasa terbuang begitu saja. Pekerjaan yang ia anggap sebagai langkah pertama menuju kesuksesan, kini terasa seperti mimpi buruk. Namun, di tengah keputusasaannya, ia ingat kembali kepada satu hal yang ia ingin lakukan sejak awal, mengembalikan amplop coklat berisi uang yang ditemukan kemarin. Sungguh, ia tidak berniat mengambil uang itu. Apa yang ia inginkan hanya kejujuran dan pembenaran dari pihak Eleanor. Tetapi, kini semuanya sudah terlambat. Sementara itu, di dalam gedung perusahaan, Eleanor merasa tidak tenang. Ia duduk di ruang kerjanya, menggenggam amplop yang ternyata hilang kemarin. Pikirannya kacau. Sejak awal, dia merasa ada yang tidak beres dengan insiden itu. Keputusan cepat untuk memecat Arjuna benar-benar mengganggunya. Walau amarahnya menguasai dirinya pada saat itu, ada perasaan lain yang mulai muncul. Sesuatu yang seperti penyesalan dan rasa bersalah. Ia terus memikirkan kembali kejadian itu.
Di hadapan rekaman CCTV, Eleanor melihat dengan jelas bahwa Arjuna tidak tampak mencurigakan. Ia hanya memungut amplop coklat yang tergeletak di depan ruangannya. Tidak ada gerakan mencurigakan. Arjuna hanya mengambilnya dan sepertinya berniat mengembalikannya. Namun, argumen itu terlambat disampaikan, dan keputusan memecatnya sudah terlanjur diambil. Eleanor mengumpulkan keberanian untuk melangkah ke rumah Arjuna. Ia harus tahu kebenarannya, mengapa pemuda itu melakukan itu, dan apakah benar ia berniat mengambil uang tersebut. Eleanor merasa ada yang tidak beres. Setelah semua keputusan yang diambilnya kemarin, ia merasa bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Meski ragu, ia akhirnya mencari alamat Arjuna yang ia temukan melalui catatan personal dari HRD. Sesampainya di rumah kontrakan Arjuna, Eleanor berdiri di depan pintu, sedikit ragu. Ia merasa cemas, bukan hanya karena datang dengan niat untuk meminta maaf, tetapi juga karena ia tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan ini. Pintu terbuka perlahan, dan di hadapannya, berdiri Arjuna dengan wajah yang penuh kekagetan dan sedikit kebingungan. Namun, di balik matanya, Eleanor bisa melihat ada keletihan, sebuah kehancuran yang dalam. Maaf kalau saya mengganggu, kata Eleanor ragu. Bolehkah saya masuk? Arjuna hanya diam, masih terkejut melihat wanita itu berdiri di depan pintunya. Ia mengangguk pelan, memberi izin Eleanor masuk. Di dalam rumah kontrakan yang kecil dan sederhana itu, suasana terasa hening. Arjuna duduk di kursi, sementara Eleanor berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan cemas. Tak lama kemudian, Eleanor berbicara dengan suara lembut, mencoba untuk menyusun kata-kata yang benar. Saya ingin meminta maaf, Arjuna, kata Eleanor perlahan. Kemarin saya terlalu terburu-buru memecatmu. Setelah melihat rekaman CCTV, saya menyadari bahwa kamu tidak berniat mengambil uang itu. Saya membuat keputusan yang salah dan saya ingin kamu tahu bahwa saya menyesal. Arjuna terdiam sejenak. Rasanya, kata-kata itu datang terlalu cepat. Tak seperti yang ia harapkan. Ia ingin berbicara, tetapi mulutnya terasa berat. Tak ada kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan hatinya saat ini. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, Bu, jawab Arjuna akhirnya. Suaranya serak. Saya benar-benar tidak berniat untuk mengambil uang itu. Saya hanya ingin mengembalikannya, tapi semuanya terlalu cepat. Saya tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Eleanor merasa semakin menyesal. Ia sudah terlalu cepat memutuskan tanpa mendengarkan Arjuna terlebih dahulu. Kini, ia ingin memperbaikinya, meskipun mungkin terlambat. Saya tahu, Arjuna, kamu tidak layak diperlakukan seperti itu, kata Eleanor dengan serius. Tapi, saya ingin memperbaikinya. Saya sudah melihat latar belakang pendidikanmu. Kamu sangat berbakat. Saya ingin menawarkan kamu pekerjaan sebagai supervisor di departemen saya. Saya tahu itu bukan pemulihan yang sempurna, tapi saya ingin memberikan kesempatan kedua. Arjuna terdiam. Tawaran itu sangat mengejutkannya. Dia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan seperti itu, apalagi dari seorang wanita yang baru saja memecatnya dengan begitu cepat. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa, Bu. Arjuna berkata dengan hati yang berdebar. Ini luar biasa. Saya tidak menyangka. Eleanor tersenyum kecil. Kamu pantas mendapatkan kesempatan ini. Jangan sia-siakan. Keesokan harinya, Arjuna memulai tugas barunya sebagai supervisor di bawah pengawasan langsung Eleanor. Dalam sekejap, hidupnya berubah. Ia kini berada di posisi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun berat, Arjuna tetap bekerja keras, membuktikan bahwa dirinya pantas untuk diberi kesempatan itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berdua semakin terjalin dengan baik. Eleanor mulai mengenal lebih dalam tentang Arjuna, baik dalam hal kepribadian maupun pekerjaannya. Ia sangat mengagumi dedikasi dan ketulusan Arjuna dalam bekerja, jauh dari kesan pemuda yang malas, seperti yang dibayangkan sebelumnya. Namun, seiring dengan waktu yang berlalu, Eleanor mulai merasa ada perasaan lain yang muncul dalam dirinya. Bukan hanya kekaguman terhadap profesionalisme Arjuna, tetapi juga sesuatu yang lebih pribadi.
Ia mulai merasakan bahwa Arjuna memiliki karakter yang berbeda dari kebanyakan pria yang pernah ia temui. Arjuna tidak hanya pintar dan pekerja keras, tetapi juga penuh adab dan kesederhanaan. Kepribadian Arjuna yang tidak tertarik pada kekayaan atau kemewahan sangat menarik perhatian Eleanor. Hal ini membuatnya semakin dekat dengan Arjuna, dan suatu hari, ia merasa bahwa ia harus mengungkapkan perasaan yang sudah lama terkubur dalam dirinya. Saya ingin kamu tahu sesuatu, Arjuna, kata Eleanor suatu malam, setelah jam kerja selesai. Saya sudah jatuh cinta padamu. Arjuna terdiam, matanya membelalak. Ia tidak menyangka Eleanor, sang direktur yang tegas dan profesional, akan mengungkapkan perasaan seperti itu padanya. Namun, setelah beberapa saat, senyuman tulus muncul di wajahnya. Saya juga merasa hal yang sama, jawab Arjuna perlahan, suaranya sedikit gemetar. Saya tidak pernah membayangkan ini bisa terjadi. Minggu demi minggu berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Mereka berbicara lebih banyak, menghabiskan waktu bersama di luar kantor, dan akhirnya, setelah sepekan penuh kebersamaan, Eleanor mengungkapkan niatnya yang lebih besar. Saya ingin menikah denganmu, Arjuna, katanya suatu malam saat mereka duduk bersama di balkon apartemen Eleanor yang mewah. Kamu adalah orang yang selalu saya cari, dan saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersamamu. Arjuna terkejut. Tidak pernah terbayang olehnya bahwa kisahnya yang dimulai dengan kesalahpahaman dan pemecatan akan berakhir dengan cinta yang tulus. Mereka berdua memutuskan untuk menikah, mengakhiri kisah ini dengan kebahagiaan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Hari pernikahan mereka adalah hari yang penuh kebahagiaan. Semua yang hadir merasa terkejut, tetapi juga terharu melihat bagaimana dua insan yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, akhirnya bisa bersatu dalam sebuah ikatan yang suci. Pernikahan antara Arjuna dan Eleanor menjadi cerita yang tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga pandangan orang-orang di sekitar mereka. Di kantor, mereka berdua dikenal sebagai pasangan yang tidak biasa. Tidak hanya karena hubungan mereka yang dimulai dengan kesalahpahaman, tetapi juga karena perbedaan status sosial yang mencolok. Arjuna, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai cleaning service, kini menduduki posisi yang lebih tinggi sebagai supervisor. Sementara Eleanor, seorang wanita yang semula dianggap tak terjangkau oleh banyak orang, kini menjadi istri dari pria yang dulunya hanyalah seorang pegawai biasa. Meski banyak yang terkejut dengan keputusan mereka, keduanya membuktikan bahwa cinta dan komitmen tidak mengenal batas. Di balik kemewahan dan dunia korporat yang seringkali terlihat dingin, Arjuna dan Eleanor menjalani kehidupan mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka memulai pagi mereka bersama, meminum secangkir kopi sambil berbicara tentang harapan-harapan yang mereka miliki untuk masa depan. Namun, kehidupan baru mereka tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sebagai pasangan yang memiliki perbedaan status sosial yang cukup besar, mereka seringkali menghadapi tantangan yang datang dari luar. Beberapa kolega Eleanor di perusahaan mulai memperhatikan kedekatan mereka, dan tidak sedikit dari mereka yang merasa canggung atau bahkan iri. Beberapa kali mereka harus menghadapi bisik-bisik di belakang mereka, yang terkadang sulit untuk diabaikan. Eleanor, meskipun tegas dan profesional, mulai merasa tertekan dengan perlakuan dari rekan-rekan kerjanya yang memandang rendah keputusan pribadinya. Banyak yang merasa bahwa Arjuna tidak pantas berada di lingkungan elit tersebut, terutama karena latar belakangnya yang jauh berbeda. Meskipun Arjuna tidak pernah mengeluh, Eleanor bisa melihat bagaimana beberapa sikap sinis mulai mempengaruhi suasana di kantor. Suatu hari, setelah pertemuan penting di kantor, Eleanor merasa cemas. Ia baru saja berbicara dengan seorang direktur senior yang mempertanyakan bagaimana Arjuna bisa naik begitu cepat dalam karirnya. Kamu yakin bahwa pemuda itu benar-benar kompeten, Eleanor? Tanya direktur tersebut dengan nada merendahkan. Dia berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Kamu tidak khawatir ini akan mempengaruhi reputasimu sebagai direktur? Eleanor merasakan perasaan yang terpendam dalam dirinya. Meskipun ia sangat mencintai Arjuna dan tahu betul bahwa ia layak mendapatkan kesempatan ini, pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengguncang keyakinannya.
Ia merasa terjepit antara cinta yang ia rasakan untuk Arjuna dan ekspektasi dunia korporat yang terus menilai mereka berdasarkan status dan latar belakang. Di sisi lain, Arjuna yang baru saja menempati posisi supervisor merasa sangat terbebani. Meskipun ia tahu bahwa dirinya diberi kesempatan yang langka, ia juga merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu diawasi dengan ketat. Tidak jarang ia merasa bahwa keberadaannya di perusahaan tersebut tidak sepenuhnya diterima. Beberapa kali, rekan-rekannya sesama supervisor menunjukkan sikap acuh tak acuh padanya. Bahkan beberapa kali mengabaikan pendapat atau saran yang ia berikan dalam rapat. Hal ini membuat Arjuna merasa semakin terasingkan, meskipun ia berusaha keras untuk menunjukkan kemampuannya. Namun Arjuna tidak mudah menyerah. Ia tahu bahwa kesempatan yang diberikan Eleanor adalah peluang emas yang tidak bisa disia-siakan. Setiap hari, ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, berusaha membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa ia pantas berada di tempatnya sekarang. Ia belajar dengan cepat, mengambil inisiatif lebih banyak, dan mencoba menunjukkan kepada atasan dan rekan-rekannya bahwa ia mampu mengelola tugas-tugas yang diberikan. Eleanor, meskipun mulai merasakan tekanan, tetap mendukung Arjuna sepenuh hati. Ia tahu betul bahwa suaminya memiliki potensi yang luar biasa, dan ia percaya bahwa keputusan untuk memberinya kesempatan ini adalah keputusan yang tepat. Meskipun terkadang ia merasa dilema, terutama ketika dunia korporat menuntutnya untuk memilih antara integritas pribadi dan career, Eleanor selalu menemukan dukungan dari Arjuna. Keberanian dan ketulusan hati Arjuna menginspirasi Eleanor untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang yang ia cintai. Suatu malam, setelah seharian penuh dengan pertemuan dan tekanan di kantor, Eleanor pulang ke rumah dan langsung mencari Arjuna di ruang tamu. Arjuna sedang duduk dengan mata lelah, membaca beberapa laporan. Melihatnya dalam kondisi seperti itu membuat hati Eleanor tergerak. "Apa yang kamu pikirkan, Arjuna?" tanya Eleanor lembut. Arjuna meletakkan laporan di meja dan menghela napas panjang. "Kadang saya merasa seperti saya tidak diterima di sini, Eleanor. Tidak mudah menjadi orang asing di dunia yang berbeda. Saya merasa setiap kali saya melakukan sesuatu, selalu ada yang menilai saya berdasarkan latar belakang saya." Eleanor duduk di sampingnya, meraih tangannya. "Saya tahu itu berat, Arjuna. Tapi kamu harus ingat satu hal. Kamu memiliki nilai yang lebih dari sekadar latar belakang. Kamu sudah membuktikan kemampuanmu, dan saya bangga dengan apa yang kamu capai." Arjuna menatap Eleanor dengan penuh rasa terima kasih. "Saya merasa sangat beruntung bisa memiliki seseorang seperti kamu di sisi saya. Kamu membuat saya merasa bahwa saya bisa lebih." Eleanor tersenyum. "Itulah yang membuat kita kuat, Arjuna. Kita saling mendukung. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berdiri bersama." Kehidupan mereka semakin penuh dengan tantangan, tetapi cinta yang mereka miliki satu sama lain semakin kuat. Mereka belajar untuk menghadapi dunia luar yang kadang-kadang penuh dengan ketidakadilan dan prasangka. Meskipun mereka harus bekerja keras untuk membuktikan diri, mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka dapat menghadapinya. Namun kehidupan yang mereka jalani semakin rumit. Tekanan di kantor terus meningkat, dan keduanya harus berhadapan dengan konflik yang lebih besar lagi. Bisnis dan cinta seringkali bertabrakan, dan keduanya harus berjuang untuk menemukan keseimbangan. Tetapi mereka juga menyadari bahwa perjalanan hidup ini jauh lebih indah ketika dijalani bersama. Di tengah-tengah segala kesulitan dan kebahagiaan, mereka berdua tahu satu hal. Mereka saling membutuhkan dan mereka tidak akan pernah menyerah pada satu sama lain. Eleanor merasa bahwa cinta itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan pada Arjuna, dan ia ingin terus berjuang untuk mereka berdua. Di sisi lain, Arjuna merasa bahwa kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh Eleanor adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Dan meskipun dunia terus menilai mereka, keduanya tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pendapat orang lain, tetapi pada bagaimana mereka saling mendukung dan mencintai. Waktu berlalu begitu cepat, dan kehidupan Arjuna dan Eleanor mulai menginjak babak baru. Di satu sisi, kehidupan profesional mereka berjalan dengan lancar. Arjuna, meskipun menghadapi banyak tantangan di tempat kerja,
semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Tugas-tugasnya sebagai supervisor tidak lagi menjadi beban, melainkan tantangan yang mampu ia selesaikan dengan baik. Ia terus belajar dan berkembang, tidak hanya sebagai pekerja yang cakap, tetapi juga sebagai seorang pribadi yang bijaksana. Namun meskipun Arjuna tampak berkembang pesat dalam kariernya, tantangan terbesar bagi pasangan ini justru datang dari dunia luar, dari para kolega, rekan kerja, dan masyarakat yang seringkali menilai mereka dengan cara yang sangat berbeda. Mereka yang melihat hubungan mereka dengan mata yang penuh keraguan dan kritik mulai semakin banyak. Tidak jarang mereka harus berhadapan dengan sikap sinis dan rendahnya tingkat penerimaan terhadap pasangan dengan perbedaan latar belakang yang begitu mencolok. Eleanor, meskipun sudah berjuang untuk menerima Arjuna dalam dunia kerjanya, mulai merasa tertekan. Sebagai seorang direktur utama di sebuah perusahaan besar, ia selalu dituntut untuk menjaga citra dan reputasinya. Ketika masalah hubungan pribadinya mulai menjadi sorotan banyak orang, ia merasa terhimpit. Orang-orang di sekitarnya mulai membicarakan tentang dirinya dan Arjuna, mempertanyakan kelayakan hubungan mereka, dan apakah Arjuna benar-benar layak menduduki posisi yang begitu penting di perusahaan tersebut. Eleanor tahu bahwa dunia profesional itu penuh dengan pertimbangan dan kadang-kadang harus mengorbankan banyak hal. Namun, ia juga tahu bahwa cinta dan komitmennya terhadap Arjuna jauh lebih berharga daripada opini orang lain. Ia berusaha keras untuk tidak membiarkan kritik tersebut mempengaruhi keputusan-keputusan yang ia buat, tetapi perasaan cemas dan rasa tidak adil mulai membayangi pikirannya. Di sisi lain, Arjuna juga mulai merasakan beban yang tidak kalah berat. Meskipun ia selalu berusaha memberikan yang terbaik di tempat kerja, ia merasa bahwa dirinya belum sepenuhnya diterima oleh banyak orang di kantor. Beberapa kolega yang lebih senior seringkali meremehkan pendapat atau ide-idenya dalam rapat, menyebutnya sebagai pemuda yang datang dari latar belakang yang tidak relevan dengan dunia bisnis dan manajemen. Di dalam rapat-rapat besar, kadang-kadang ia merasa seperti seorang outsider yang tidak sepenuhnya dihargai. Ia harus bekerja lebih keras dari yang lain, berusaha mendapatkan pengakuan yang seharusnya sudah ia peroleh dengan jerih payahnya. Namun, Arjuna tidak pernah menunjukkan kelemahan di hadapan Eleanor. Ia tahu bahwa Eleanor sedang berjuang lebih keras dari sebelumnya, dan ia ingin menjadi kekuatan yang mendukungnya, bukan menambah beban. Dalam diam, ia berusaha menguatkan dirinya sendiri dan melanjutkan perjuangannya, meskipun kadang-kadang ia merasa putus asa. Suatu malam setelah seharian penuh bekerja dan menghadapi tantangan yang terus-menerus datang, Arjuna duduk di ruang tamu apartemen mereka, termenung. Eleanor masuk ke dalam dan melihatnya dengan cemas. Wajah Arjuna tampak letih, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang memberitahunya bahwa ada yang lebih dari sekadar kelelahan fisik. "Ada apa, Arjuna?" tanya Eleanor dengan lembut, duduk di sampingnya. "Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang besar." Arjuna menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke depan. "Kadang-kadang saya merasa lelah dengan semua ini, Eleanor. Saya merasa tidak diterima sepenuhnya. Tidak hanya di kantor, tapi juga di sekitar kita. Mereka melihat saya seperti orang luar. Saya merasa seperti saya harus berjuang lebih keras daripada orang lain hanya untuk membuktikan bahwa saya pantas berada di sini." Eleanor menggenggam tangan Arjuna dengan lembut. "Aku tahu ini berat. Aku bisa merasakannya juga, dan itu membuatku merasa seperti kita terjebak. Semua orang melihat kita dari perspektif yang salah, dan kadang-kadang aku merasa tertekan karena itu." Arjuna menatap Eleanor, matanya mulai tampak lebih terang. "Tapi kita tidak bisa menyerah, bukan? Kita sudah terlalu jauh untuk mundur." Eleanor tersenyum, matanya bersinar. "Tidak, kita tidak akan menyerah. Kita sudah sampai sejauh ini bersama, dan kita akan terus maju. Kita harus percaya bahwa kita mampu menghadapinya bersama." Malam itu, Arjuna dan Eleanor berpelukan dengan penuh rasa percaya dan keyakinan. Mereka tahu bahwa meskipun dunia seringkali mencoba memisahkan mereka, cinta dan komitmen mereka lebih kuat daripada segalanya. Seiring berjalannya waktu, Arjuna semakin menunjukkan keunggulannya sebagai supervisor. Ia mampu membawa timnya meraih berbagai prestasi, dan akhirnya, beberapa kolega mulai melihat kemampuannya yang luar biasa.
Tidak ada lagi yang bisa meragukan dedikasi dan kecerdasannya. Namun, meskipun hal itu memberikan pengakuan yang selama ini ia cari, tantangan baru muncul. Sebagai pemimpin yang semakin dikenal di perusahaan, Arjuna harus menghadapi tekanan yang lebih besar dalam menghadapi masalah bisnis yang lebih kompleks. Namun di luar dunia kerja, Eleanor dan Arjuna menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam rumah mereka. Mereka mulai menikmati waktu-waktu yang mereka habiskan bersama, meskipun keduanya sibuk dengan karier masing-masing. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan jalan-jalan sederhana, atau hanya duduk bersama di teras apartemen mereka, menikmati secangkir kopi, dan berbicara tentang masa depan. Pada suatu malam, ketika langit mulai gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit Singapura, Eleanor berkata kepada Arjuna, "Aku rasa kita sudah melewati banyak ujian, Arjuna. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, kita akan selalu ada untuk satu sama lain." Arjuna tersenyum, merangkul Eleanor dengan lembut. "Kita sudah berjalan begitu jauh. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di sini, tetapi aku tahu satu hal. Semua adalah bagian terbaik dari hidupku." Hari-hari mereka yang penuh tantangan mulai memberikan makna yang lebih dalam. Meskipun dunia luar terus berusaha mengguncang mereka semakin kuat dan saling mendukung. Dalam kebersamaan, mereka menemukan cara untuk mengatasi setiap rintangan dengan percaya bahwa cinta mereka lebih kuat daripada apapun yang bisa menghalangi jalan mereka. Namun, ujian terbesar mereka belum selesai. Sebuah perubahan besar akan segera terjadi yang akan menguji seberapa kuat mereka bertahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah mereka tetap mampu menghadapinya bersama? Atau akankah dunia luar yang penuh tantangan itu akhirnya berhasil mengalahkan mereka? Hanya waktu yang akan menjawab, dan mereka tahu satu hal. Apapun yang terjadi, mereka akan selalu berjuang bersama. Keadaan di perusahaan semakin intensif. Tekanan bisnis yang semakin berat, perubahan dalam manajemen dan tantangan ekonomi global semakin memperburuk situasi. Namun, di tengah semua ini, Arjuna dan Eleanor tetap berusaha menjaga kehidupan pribadi mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka berdua tetap fokus pada tujuan mereka untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Suatu hari, sebuah pertemuan besar diadakan di kantor perusahaan. Ini adalah pertemuan yang akan memutuskan langkah besar dalam arah perusahaan, terutama setelah adanya beberapa perubahan yang mempengaruhi struktur organisasi. Eleanor, yang selama ini menjadi jantung perusahaan, merasa sangat tertekan. Keputusan-keputusan besar yang akan diambil pada pertemuan itu sangat penting, baik untuk masa depan perusahaan maupun untuk posisi Arjuna di dalamnya. Arjuna, di sisi lain, merasa khawatir. Meskipun ia sudah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang handal di timnya, ia tahu bahwa banyak orang yang masih menganggapnya sebagai sosok yang datang dari luar dan tidak pantas berada di posisi ini. Ketegangan ini membuat Arjuna merasa semakin tidak nyaman. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia akan mampu bertahan dalam perubahan besar yang akan datang. Pada pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh semua direksi dan eksekutif perusahaan, Eleanor berdiri di depan dengan wajah serius. Suasana ruang rapat yang penuh dengan orang-orang berpengaruh itu terasa mencekam. Keputusan-keputusan besar akan diambil mengenai restrukturisasi perusahaan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi tantangan pasar yang semakin sulit. Saat itu, salah satu direktur senior, yang selalu skeptis terhadap kemampuan Arjuna, berdiri dan mengajukan sebuah proposal untuk pemangkasan beberapa bagian tim, termasuk posisi Arjuna sebagai supervisor. Proposal itu menyebutkan bahwa beberapa bagian yang dipimpin oleh orang baru dari luar perusahaan perlu dikaji ulang untuk efisiensi. Eleanor merasa sangat terhimpit. Ia tahu betul bahwa Arjuna telah bekerja keras dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Namun, melihat situasi yang semakin tidak stabil, ia juga menyadari bahwa perubahan mungkin perlu dilakukan. Semua mata tertuju pada Eleanor yang terlihat begitu serius. Ketika ia berbicara, suaranya menggema di ruangan. Setiap perusahaan harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan, kata Eleanor dengan tenang. Namun, kita tidak bisa melupakan pentingnya mempertahankan kualitas dan kemampuan setiap individu yang telah bekerja keras
untuk mencapai tujuan perusahaan ini. Saya percaya bahwa Arjuna memiliki potensi besar, dan saya menilai bahwa dia layak mempertahankan posisinya. Arjuna yang berada di kursi di ujung ruangan merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Perasaan cemas, ketidakpastian, dan rasa ingin tahu mencampur aduk dalam dirinya. Ia melihat Eleanor dengan penuh harap dan kekaguman. Ketegasan Eleanor membuat Arjuna merasa dihargai, tetapi juga menambah rasa khawatirnya terhadap masa depan mereka. Bagaimana jika keputusan yang diambil akhirnya tidak sesuai harapan? Setelah rapat panjang itu selesai, Eleanor menemui Arjuna di ruangannya. Mereka berdua duduk dalam hening, hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan. Arjuna menatap wajah Eleanor yang tampak lelah, tetapi juga penuh ketegasan. "Apa yang akan terjadi, Eleanor?" tanya Arjuna dengan suara pelan. "Apakah kamu yakin dengan keputusan itu? Kalau saja mereka tidak setuju, apakah kita akan siap menghadapi dampaknya?" Eleanor memandang Arjuna dengan penuh perhatian. "Saya yakin dengan keputusan ini, Arjuna. Kamu pantas mendapatkan kesempatan ini. Kami harus siap menghadapi tantangan bersama, apapun yang terjadi. Kita sudah melalui banyak hal lebih sulit dari ini, dan kita akan terus melangkah." Meskipun merasa khawatir, Arjuna akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar, yang akan mengubah banyak hal dalam kehidupan mereka. Namun, ia juga tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan berjuang untuk mempertahankan tempatnya di perusahaan dan untuk masa depan mereka bersama Eleanor. Beberapa minggu kemudian, keputusan yang diambil di rapat perusahaan itu akhirnya diumumkan kepada semua karyawan. Setelah mempertimbangkan segala aspek, keputusan akhir adalah memberikan kesempatan kepada Arjuna untuk tetap melanjutkan karirnya sebagai supervisor dan memberikan kepercayaan lebih besar padanya dalam pengambilan keputusan penting dalam proyek-proyek mendatang. Keputusan itu tidak hanya menghargai potensi Arjuna, tetapi juga menunjukkan bahwa perusahaan mulai melihat nilai dari keberagaman dan pengalaman yang berbeda. Kehidupan Arjuna dan Eleanor mulai berubah lebih baik. Mereka kini merasa semakin kuat dan tidak takut lagi menghadapi tantangan. Arjuna yang semakin berkembang dalam kariernya, merasa bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Eleanor, yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan dirinya. Ia tahu bahwa cinta dan dukungan dari Eleanor adalah kekuatan yang luar biasa, dan bersama-sama mereka bisa menghadapi apa saja. Di sisi lain, Eleanor yang semakin memahami bahwa cinta dan kerja keras adalah dua hal yang bisa berjalan seiring, merasa bangga dengan Arjuna. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, Eleanor tahu bahwa perasaan mereka satu sama lain adalah dasar yang kokoh untuk membangun masa depan bersama. Ia tidak lagi meragukan keputusan yang ia buat, meskipun jalan yang mereka tempuh tidak selalu mudah. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Arjuna dan Eleanor semakin menemukan keseimbangan antara cinta, karier, dan keluarga. Mereka tahu bahwa meskipun dunia luar akan selalu memberikan ujian dan tantangan, mereka akan selalu berjuang bersama. Dan di setiap kesulitan, mereka belajar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, membangun hidup mereka dengan penuh keyakinan, cinta, dan pengorbanan. Pada suatu malam yang tenang, di bawah langit Singapura yang berkilauan, Arjuna dan Eleanor berdiri di balkon apartemen mereka, memandang ke arah kota yang kini terasa lebih dekat dengan hati mereka. Mereka tahu bahwa hidup mereka masih penuh dengan rintangan, namun mereka sudah belajar bahwa sejauh apapun mereka harus melangkah, yang paling penting adalah mereka melangkah bersama. "Ini baru permulaan, Arjuna," kata Eleanor, dengan senyum yang penuh arti. "Kita akan terus melangkah maju, apapun yang terjadi." Arjuna tersenyum, memandang Eleanor dengan penuh rasa cinta. "Aku selalu siap, Eleanor. Asalkan kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapi apa saja." Dan dengan itu, mereka melangkah bersama